Hai semua, berikut ini cara mencairkan limit aku laku ke rekening bank tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun ya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang belum daftar aplikasi aku laku, teman-teman bisa daftar melalui link yang saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nah apabila teman-teman mendaftar melalui link saya, itu teman-teman akan mendapatkan voucher senilai 115.000 apabila teman-teman sudah melakukan verifikasi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama di sini teman-teman silahkan masuk terlebih dahulu ke aplikasi Aku Laku apabila teman-teman sudah mendaftar dan melakukan verifikasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pinjaman hingga 3 juta ya, pesanan cicilan ada 100.000 ya. Nah, di sini teman-teman bisa juga masuk di bagian yang di sampingnya yaitu pay letter ataupun di keuangan juga bisa ya. Nah, di sini saya contohkan di bagian yang ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencairkan limitnya ke rekening bank saya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pinjamannya dari 3 juta, tenornya 90 hari dan ada yang 15 juta yaitu dana cicil hingga 12 bulan ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan yang paling kecil saja ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya pilih yang 3 juta. Nah, ternyata di sini kita tidak langsung mendapatkan 3 juta ya, teman-teman ya. Di sini paling besar saya dapatkan 300.000 rupiah saja, teman-teman. Nah, di sini kemudian waktunya hanya 30 hari. Di sini ada 15 hari, kemudian 22 hari, tetapi tidak bisa dipilih ya. Kemudian di bawahnya ada pilihan bank, kemudian rencana pelunasan. Nah, di sini pelunasannya dikenakan bunga menjadi 4343 atau 343.000, artinya bunganya 43.000 selama 1 bulan ya, teman-teman ya. Kemudian ada tujuan pinjaman. Di sini saya pilih yang konsumtif ya. Di sini banyak, teman-teman bisa sesuaikan saja. Nah, kemudian setelah itu teman-teman silahkan klik di bagian yang bawah itu, teman-teman silahkan centang di bagian saya telah membaca, memahami dan menyetujui perjanjian syarat ketentuan layanan pinjaman ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah teman-teman centang di bagian yang ini, lalu teman-teman silahkan klik ajukan pinjaman. Nah, di sini kita masukkan bank penerima kita ya, teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali pilihan banknya, teman-teman bisa pilih sesuaikan saja dengan bank yang teman-teman ingin gunakan. Nah, di sini banyak sekali ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa scroll sampai ke bawah ya. Nah, di sini saya ingin menggunakan yaitu menggunakan Bank BRI ya, teman-teman ya. Jadi saya cari terlebih dahulu Bank BRI. Nah, di sini ya teman-teman ya, Bank BRI-nya sudah ketemu. Kemudian di sini kita silahkan masukkan nomor rekening ya, teman-teman ya. Pastikan nomor rekeningnya itu sesuai dengan nama KTP kita ya, teman-teman ya. Sesuai dengan nama KTP yang kita daftarkan di aplikasi Aku Laku ini ya, teman-teman ya. Pastikan sesuai. Apabila tidak sesuai itu kemungkinan besar tidak bisa ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini saya masukkan terlebih dahulu nomor rekening saya. Nah, setelah teman-teman masukkan rekeningnya, teman-teman langsung saja klik ajukan pinjaman ya, teman-teman ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal tunggu progresnya, waktunya untuk memverifikasi pengajuan pinjaman kita. Jadi kita tinggal tunggu saja ya, teman-teman ya. Biasanya itu tidak lama, biasanya nggak sampai 1 kali 24 jam ya. Nah, di sini jadi saya tinggal tunggu waktunya masuk ke rekening saya. Nah, di sini progresnya sudah 68% ya, teman-teman ya. Nah, di bagian bawah itu teman-teman bisa klik ya, teman-teman ya, bisa baca panduan pembayaran yang wajib kita ketahui ya, sambil menunggu proses atau progres verifikasi pengajuan pinjaman kita di aplikasi Aku Laku. Oke, teman-teman bisa klik saja di bagian cek sekarang. Nah, di situ nanti teman-teman bisa baca ketentuan pembayarannya ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca panduan pembayaran wajib diketahui.
Nah, di sini kapan tagihan pinjaman saya jatuh tempo. Nah, di sini 30 hari sejak tanggal kamu melakukan pinjaman ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa baca apa yang terjadi jika tidak membayar tagihan. Nah, di sini denda keterlambatan akan dihitung jika tagihan tidak dilunasi setelah tanggal jatuh tempo. Nah, kemudian risikonya akun pinjaman kita akan dibekukan sampai kita melunasi tagihan ya, teman-teman ya. Kemudian kita akan dilaporkan keterlambatan kepada OJK. Nah, itu resikonya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa baca ya agar tidak terjadi kesalahan ya. Oke, di sini saya masih tunggu waktu progresnya. Nah, di sini sudah 98% ya, teman-teman ya. Nah, setelah saya tunggu beberapa saat, kemudian saya mendapatkan SMS dari pihak Akulaku ya, teman-teman ya. Nah, SMS-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih untuk pengajuan pinjaman Anda. Akulaku akan analisa data Anda terkait proses tersebut. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja. Nah, kemudian jam 5 subuh tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Juni itu uangnya sudah masuk sebesar 300.000 ya, teman-teman ya, sesuai dengan limit yang ingin kita cairkan tadi. Nah, ini waktunya tidak sampai 24 jam ya, teman-teman ya, cepat sekali. Itu jam 5 subuh udah masuk ke rekening saya. Saya mengajukannya sekitar jam 11 malam ya. Masuknya jam 5 subuh. Oke, teman-teman, setelah kita mendapatkan atau berhasil mencarikan limit kredit di Akulaku, itu teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi Akulakunya untuk melihat tagihannya ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan bahas juga untuk cara pembayarannya. Nah, teman-teman, untuk melihat tagihannya, teman-teman silahkan masuk di bagian akun ya. Di sini teman-teman login terlebih dahulu ke aplikasi Akulakunya. Nah, di sini saya masuk ke bagian akun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tagihan sebesar 343.000 ya, teman-teman ya, kena bunganya 43.000 ya. Nah, untuk membayarnya teman-teman bisa klik di bagian bayar sekarang. Nah, di bagian yang ini teman-teman klik saja. Nah, kemudian di sini izinkan saja. Nah, di sini teman-teman bisa untuk pembayarannya yaitu di bagian yang ini ya, teman-teman ya, bayar sekarang. Nah, kalau yang di atas ini itu adalah tagihan saya berupa pay letter ya, teman-teman ya. Saya ada membeli barang, itu pay letternya 20.000 ya, teman-teman ya. Nah, untuk membayarnya teman-teman yang mengajukan kredit tadi atau mencarikan limit tadi itu bayarnya di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, apabila teman-teman belum ada melakukan transaksi seperti saya ini, pay letter biasanya itu hanya ada satu yang ini saja. Oke, di sini teman-teman bisa klik bayar sekarang. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa klik lagi di bagian bayar sekarang. Sebelum teman-teman klik bayar sekarang, teman-teman pastikan sudah lihat dan baca di bagian ini ya. Jumlah yang belum dibayar sekian, kemudian total tagihannya ada sekian, dan telah dibayar ini masih 0 ya. Nah, di sini kuponnya yang belum tersedia ya. Kalau ada kupon teman-teman bisa gunakan kupon atau voucher juga ya. Oke, di sini teman-teman silahkan klik bayar sekarang. Nah, di sini teman-teman untuk pembayaran teman-teman bisa melalui transfer virtual account ya, teman-teman ya. Bisa dari Bank BNC, kemudian BCA, BRI, kemudian masih banyak lagi di bawahnya, teman-teman bisa klik. Kemudian di sini juga bisa melalui GoPay, Oppo, Alfamart, dan Indomaret. Nah, teman-teman silahkan pilih saja, kemudian baru klik konfirmasi ya. Kemudian teman-teman silahkan lakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang teman-teman pilih ya. Di sini karena saya belum bayar, jadi saya penjelasannya cukup sampai di sini saja ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.